فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala, tanbihun qad yaqulu qailun ad-dhamiru na fi kumna sakinun wa laysa bimutaharrikin lianna akhirahu alifun wa hiya sakinatun. Tanbih, perhatian, terkadang seseorang akan mengatakan qailun, seseorang, ada seseorang yang bertanya, dhamir na yang ada pada kumna, fa'alna, yaitu yang untuk dhamir nahnu, fa'altu, fa'alna, ini dia itu adalah sukun. Dia tidak berharokat karena akhirannya adalah alif, sedangkan alif tersebut sukun. Kenapa kok dikatakan dhamir mutaharrik juga? Jadi dhamir na, dhamir nahnu, ini kenapa juga dia dikatakan sebagai dhamir mutaharrik, dhamir yang berharokat, padahal akhirannya adalah sukun. Kenapa nggak dimasukkan kepada dhamir yang sakin? Kenapa masih dimasukkan kepada dhamir mutaharrik? Wal jawabu an hadza an naqul, dan jawab tentang pertanyaan ini bisa kita katakan inna qaulahum, sesungguhnya perkataan hum, mereka, yaitu ahli nahwu, mutaharrik, dhamir mutaharrik, dhamir yang berharokat, yashmalu al mutaharrika binafsihi katta'i fi kumtu, ini mencakup dhamir yang berharokat pada dirinya sendiri, seperti ta, kumtu, itu memang akhirannya juga berharokat, tu berharokat sendiri. Wal mutaharrik wal mutaharrika bi ba'dihi, dan mencakup juga dhamir yang mutaharrik cuma sebagian saja. Jadi ucapan para nuhat dhamir mutaharrik ini mencakup dhamir yang mutaharrik semuanya, atau dhamir yang cuma mutaharrik berharokat sebagiannya, itu masih dikatakan berharokat juga. Bi ba'dihi al-muttasili, ya, bi ba'dihi al-muttasili, karena ini naat ke ba'd, dengan sebagiannya, dengan bagian yang bersambung dengan fi'il, al-muttasili bil fi'il, karena seperti na, karena yang berharokat itu cuma bagian nunnya tok yang nyambung dengan fi'il, adapun alifnya sukun. Fi kumna li'annal harfa al-muttasila bil fi'li minhu mutaharrikun, karena bagian atau huruf yang bersambung dengan fi'il dari dhamir tersebut ini berharokat. Wa hasilul jawab, dan ringkas jawaban ini adalah annal murada bil mutaharriki fina an-nun wahdaha dunad dhamiri bitamamihi. Intinya yang dimaksud dengan mutaharrik, contohnya pada dhamir na, itu adalah yang berharokat itu nun saja, bukan yang dimaksud semua dhamir harus semuanya berharokat. Jadi dhamir seperti na, kumna, fa'alna, itu tetap disebut sebagai dhamir yang berharokat walaupun dia itu akhirannya sukun, karena yang dimasukkan berharokat itu pokoknya asal ada harokatnya saja. Asal ada harokatnya, entah itu harokat itu semuanya komplit atau harokat itu hanya pada sebagiannya saja. Pokoknya kalau ada harokatnya berarti dia itu dhamir yang berharokat, walaupun ternyata mungkin ujungnya atau ekornya itu nggak berharokat. Ini masih tetap dihukumi sebagai dhamir yang mutaharrik. Ini jawaban mudahnya saja. Kalau mau dijawab detail,
Ini karena ada perselisihan apakah domirnya itu semuanya na itu semuanya dihukumi domir, ataukah yang domir itu cuma nunnya saja, seperti fa'alata itu apakah yang domir itu alifnya saja atau taknya saja. Ini Syekh Ahmad bin Thabit mengasih jawaban yang mudah saja, nggak perlu dirinci karena ini masih tahap pemula. Yang jelas jangan kemudian bingung, loh itu kan sukun belakangnya. Ya, pokoknya yang dimaksud dengan domir berharokat itu yang penting ada sebagian anggotanya yang berharokat, walaupun mungkin ujungnya sukun. Di sini disuruh undur syarha syudurid dzahab ma hasyati Ubadah. Ini ngapain disuruh lihat syarah sudur? Wong ini pemula kok disuruh lihat syarah sudur, yang ngeluh nanti. Wa hasyiatus sajai alal qatr, ini juga hasyiatus sajai alal qatr ini juga bukan untuk pemula. Pemula ya cukup tahu gitu saja. Kemudian catatan kaki nomor 2, tambihun. Ini tambih ini sudah kita lewati kemarin. Bahwasanya musannif itu, karena ini sudah selesai bahas fi'il madhi kan. Fi'il madhi ini sudah selesai. Bahas hukum fi'il madhi sudah selesai, baru dijelaskan. Ini metodenya Syekh Ahmad bin Thabit. Jadi ketika selesai baru dibahas. Semua penjelasan saya tentang fi'il madhi itu berbeda dengan penjelasannya musannif. Kalau saya kemarin tak jelaskan di awal. Dhahabal musannifu ila anna al-fi'l al-madhi al-madhiya yubna 'ala al-fathi al-madhiya. Kenapa? Karena al-madhi ini isim mangkus, sedangkan kalau dalam keadaan nasab isim mangkus itu di-i'rab pakai fathah dhahirah. Anna al-fi'l al-madhiya yubna 'ala al-fathi daiman wa abadan. Pendapatnya musannif, mazhabnya musannif, bahwasanya fi'il madhi seluruhnya adalah mabni dengan fathah selama-lamanya. Wa hadzal fathu imma dhahirun kama fi nahwi qoma wa sarwa wa radiya. Fathah ini bisa fathah dhahirah seperti qoma, sarwa, radiya, au muqaddarah atau muqaddarah kama fi nahwi sa'a wa darabu wa qumtu. Sa'a ini juga pakai fathah, pendapatnya musannif. Dan ini pendapatnya Syarih juga sama, pakai fathah muqaddarah. Darabu ini beda. Kalau pendapatnya Syarih, darabu ini mabni dengan dhammah. Kalau pendapatnya musannif mabni dengan fathah muqaddarah. Kumtu pendapatnya musannif mabni dengan fathah juga, tapi fathah muqaddarah. Kalau pendapatnya Syarih, kumtu ini mabni dengan sukun sebagaimana yang telah lalu. Mana amin duhurihi at-ta'adzur. Sa'a mana amin duhurihi at-ta'adzur, karena seperti isim maksur fi sa'a. Wastighalul mahalli biharakatil munasabah fi qamu. Kalau qamu ini muqaddarahnya gara-gara istighalul mahal, sibuknya tempat dengan harokat munasabah, karena wawu tidaklah cocok kecuali dengan dhammah. Li'anna wawal jama'ati la yunasibuha illa dhammu ma qablaha. Karena sesungguhnya wawu jamaah itu tidaklah mencocokinya kecuali dhammah apa-apa yang sebelum akhirannya. Adapun kalau pada kumtu, maka alasannya itu lain lagi. Kumtu, fa'altu itu madhabnya Syarih, madhab yang kita pelajari dalam syarah itu adalah fa'altu itu mabni dengan sukun. Tapi kalau pendapatnya al-musannif, al-imam Ibnu Ajurrum, dia itu mabni dengan fathah. Pokoknya semuanya fathah. Semuanya fathah. Kalau yang fathahnya itu kelihatan ya berarti fathah dhahirah. Kalau dia itu enggak fathah berarti muqaddarah. Alasannya mau macam-macam. Ada yang alasannya ta'adzur, ada yang alasannya istighalul mahal, ada yang alasannya wadaf'u. Ini ataf ke at-ta'adzuru, ataf ke istighalu. Alasan yang ketiga yang pada fa'altu adalah daf'u karahati tawali arba'ati mutaharrikatin fima huwa kal kalimatil wahidah. Perhatikan ini. Mungkin ini istilah baru. Alasan pada fa'altu atau kumtu, kenapa kok dia itu sebenarnya itu fathah? Karena
sebenarnya dia itu fathah tapi dirubah sukun. Supaya apa? Karena untuk menepis dibencinya terus menerusnya 4 harokat dalam apa-apa yang dia itu seperti satu kata. Jadi seperti fa'altu itu sebenarnya itu fa'alatu gitu. Tapi orang Arab itu nggak seneng kalau ada 4 harokat berturut-turut dibunyikan semua. Ini nggak enak, fa'alatu. Pada sesuatu yang seperti satu kalimat, yaitu fi'il dan fa'il. Lain kalau fi'il dengan maf'ul nggak apa-apa, karena fi'il dengan maf'ul itu memang sudah jauh. Fi'il itu memang bukan temannya maf'ul, fi'il itu gandengannya fa'il. Nah, ini makanya ahli nahwu itu bisa saja jawab itu sakarepe wis mbuh. Seperti fa'alana boleh. Kalau fa'alana, nah itu kalau jadi maf'ul boleh diharokati semua. Tapi kalau fa'alatu nggak boleh kata mereka. Alasannya apa? Karena kalau 4 harokat itu berturut-turut, ini nggak seneng katanya orang Arab. Nggak tahu, yang ditanya siapa juga bilang nggak seneng. Yang jelas, ini kalau seperti itu namanya daf'u karohati tawali arba'ati mutaharrikatin fima huwa kal kalimah al-wahidah. Jadi fa'altu itu aslinya fa'alatu, madhabnya musannif. Cuma fathahnya diganti sukun supaya menghilangkan kebencian berturut-turutnya 4 harokat dalam perkara yang seperti satu kata. Karena fi'il dan fa'il ini nggak bisa dipisahkan, makanya dihukumi satu kata karena tidak bisa dipisahkan. Makanya tidak mengapa kalau fi'il dan maf'ul diharokati semua nggak apa-apa, karena fi'il dan maf'ul itu tidak satu kata gitu. Ini madhabnya musannif. Jadi fa'altu kalau madhabnya musannif itu adalah mabniyun alal fathah al muqaddar, fathah muqaddaroh. Mana amin duriha apa? Daf'u karohati tawali arba'i mutaharrikatin fima huwa kal kalimah al wahidah. Panjang sekali alasannya. Qala walladzi dzakarnahu fi syarh wal ashalu 'alal mubtadi, dan yang kami sebutkan di dalam syarah bahwasanya fi'il madhi kalau fa'ala mabni 'alal fathah, fa'alu mabni 'alad dhamma, kemudian fa'altu mabni 'alas sukun, itu lebih gampang. Karena mengikuti dohir. Dohire sukun ya sukun, dohire fathah ya fathah, dohire dhamma ya dhamma, enggak perlu repot-repot. Kalau madhabnya musannif, memangnya lebih ringkas. Pokoknya fathahnya fathah semua itu. Nanti kalau ditanya alasannya mana min duria apa, kenapa kok muqaddar, nah itu baru jelimet. Maka bebas, terserah. Sampean mau pilih madhabnya musannif atau mau pilih madhabnya syarih, masalah ini gampang. Paham tadi alasan daf'u karohiyati tawali arba'i mutaharrikat fima huwal kalimah fima huwa kal kalimah al wahidah. Ini ya difahami. Selesai kita, alhamdulillah, dari fi'il madhi. Yang jelas fi'il madhi itu mabni. Ada yang mengatakan mabni semuanya dengan fathah, ada yang mengatakan mabni dengan 3 keadaan, dengan 3 rupa: mabni al fathah, mabni al dhamm, mabni al sukun. Mabni al fathah bisa fathah dohir, bisa fathah muqaddar. Kalau mabni al dhamm sama sukun nggak ada yang muqaddar, semuanya dohir. Ya, mabni ala dhamm dan mabni ala sukun semuanya dohir, nggak ada yang muqaddar. Yang muqaddar cuma fathah. Dan juga sudah kita sebutkan rinciannya kemarin. Tasrifan fi'il itu 14, yang mabni dengan fathah itu 4, mabni dengan dhamma itu 1, mabni dengan sukun 9. Qala wa amma al-amru, adapun fi'il amr fa hukmuhu annahu mabniyun aidan daiman wa abadan. Perhatikan, adapun fi'il amr adalah perintah, maka hukumnya dia itu mabni juga, daiman wa abadan, selama-lamanya. Cuma bedanya dengan fi'il madhi apa? Kalau fi'il madhi dia masih memiliki mahal dalam satu keadaan.
Fi'il amr dia itu dari sisi perubahan harokat akhirnya dia itu enggak berubah alias mabni, dan dari sisi jabatannya juga dia selamanya enggak punya jabatan. Karena enggak ada amil yang masuk kepada fi'il amr. Enggak ada amil yang masuk pada fi'il amr, jadi baik secara lafaz maupun secara mahal sudah enggak ada i'rabnya, sudah enggak perlu lagi di i'rab. La mahalla minal i'rab. I'rab maksudnya jabatan. Itu. Ngirabnya gimana? Loh, ngirabnya gimana? I'rab di situ maknanya adalah penjelasan. Jadi ini sebagai tambahan dari faedah yang dulu di bulan Ramadan. I'rab itu saya bilang 2 makna toh. I'rab itu ada 3 makna dalam ucapan kita itu. Ayo di i'rab, maknanya dijelaskan. Ini i'rabnya apa? Maksudnya jabatan. Ini mu'rab atau mabni? Itu i'rab dari sisi perubahan. Wa bina'uhu ala arba'i halatin, dan mabninya fi'il amr itu memiliki 4 keadaan alias memiliki 4 rupa. Kalau fi'il madhi cuma 3, kalau fi'il amr ada 4. Kenapa? Karena dia itu ketambahan hadfun nun. Karena dia itu seperti fi'il mudhari'. Fi'il amr itu seperti fi'il mudhari' yang majzum. Dan tasrifan fi'il amr, tasrifannya ke bawah ada 6. 2 mabni dengan sukun, if'il sama if'ilna. Yang paling atas sama yang paling bawah mabni dengan sukun. Kemudian if'ila, if'ilu. Itu mabni dengan hadfun nun. Mana tadi tak tulis dong. Jadi fi'il amr itu kan tasrifnya semua ke bawah ada 6. Yang 2 mabni dengan sukun, yaitu yang paling atas sama yang paling bawah. If'il sama if'ilna mabni dengan sukun. Sisanya yang 4 semuanya mabni dengan hadfun nun. If'ila, if'ilu, if'ili, if'ila. 4 itu semua mabni dengan hadfun nun. Jadi dalam tasrifan fi'il amr 6 itu yang 2 mabni dengan sukun, yang 4 mabni dengan hadfun nun. Kemudian kan sudah 2 mabni dengan sukun, mabni dengan hadfun nun, kemudian ketambah bertemu dengan nun taukid, maka ada mabni dengan fathah. Kemudian ketambahan yang mu'tal, yaitu mabni dengan membuang huruf ilah, maka total keadaan semuanya ada 4. Ya, total semua keadaannya fi'il amr itu ada 4. Karena yang universal, yang semuanya itu 2 dengan sukun, 4 dengan hadfun nun. Kemudian ketambahan kalau bersambung dengan nun taukid maka menjadi mabni dengan fathah. Kemudian kalau pas fi'il amrnya itu pas yang mu'tal, maka ketambahan mabni dengan hadfu harfil illah, maka total semuanya ada 4. Makanya dikatakan wa bina'uhu ala arba'i halat, mabninya ada 4 keadaan. Dan nanti insyaallah tak rincikan faedah antara selama ini kan kita bahas fi'il itu kan ada yang bersambung dengan af'al, jadi af'alul khamsah, ada yang bersambung, ada yang mu'tal, ada yang nun taukid. Itu semua nanti beda, itu nanti semua beda. Kalau al-halatul ula, keadaan yang pertama, wahwal asal, dan ini yang asal, mabni dengan sukun, ini adalah asal. Ayyubna ala sukun, di mabni dengan sukun, wadzalika fi maudhi'ain, ini pada 2 tempat. Al-awwal idza kana sahihal akhiri wa lam yattasil bihi syai'un. Yang pertama apabila fi'il amr itu adalah fi'il yang kebetulan dia itu bukan mu'tal akhir alias sahih akhir, dan tidak bersambung dengannya sesuatu pun. Maksudnya bukan termasuk tasrifan 6 itu, bukan termasuk tasrifan alif itsnain dan juga waul jamaah. Nahwukum wakrim wastami wastaghfir.
Ini cepat sekali asar. Baru 19 menit. Wa qouli ta'ala kullil mu'minina. Maka kalau fi'il amr, kalau dia itu pas sahih akhir dan tidak bersambung dengan sesuatu apapun, maka dia itu mabni dengan sukun. Pokoknya i'rabnya fi'il itu gampang, apa yang kelihatan itulah yang dibilang gitu aja. Cuma kita perlu menjelaskan. Sebenarnya ya tahu, dilihat dari kum sudah jelas sukun, akrim jelas sukun. Cuma kan kita harus bisa menjelaskan, itulah i'rab. Itulah i'rab itu menjelaskan. Wailah kalau dilihat dari contohnya saja ya sudah paham. Atsani yang kedua, kapan fi'il amr itu mabni dengan sukun? Idza tasalat bihi nunul inath, apabila bersambung dengannya nunul inath, nun yang untuk domir antunna. Nunul inath ini adalah khusus domir antunna, karena fi'il amr semuanya itu domirnya mukhatab, makanya cuma 6. Fi'il mudhari' tasrifannya kan 14, fi'il madi juga 14, fi'il amr cuma 6 karena cuma ada domir mukhatab saja, domir ghaib sama domir mutakalim enggak ada. Karena enggak ada orang itu memerintahkan dirinya sendiri, dan juga enggak ada orang itu memerintahkan orang lain yang enggak ada. Yang namanya memerintahkan itu ya kepada seorang yang ada, yaitu mukhatab. Itu alasannya kenapa fi'il amr cuma 6, tasrifannya ke bawah. Karena enggak mungkin seseorang memerintahkan dirinya sendiri, dan juga enggak mungkin seseorang memerintahkan orang lain yang enggak mendengar. Dia pasti memerintahkan hanya mukhatab. Makanya tasrifannya itu cuma if'il, if'ilah, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna. Mulai dari domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Enggak ada domir huwa, enggak ada domir ana. Itu alasannya. Jadi fi'il amr jika bersambung dengannya nunul inath, yaitu domir antunna. Inath jamak dari unsa. Unsa artinya wanita. Kalau wanita banyak, jamaknya inath. Atau bisa dikatakan nunul mukhatabah. Nunul mukhatabat, nun untuk para mukhatab banyak wanita. Unsa jamaknya inath atau juga unatha. Nahwukumna wa akrimna wastami'na wastaghfirnakumna, berdirilah kalian semua wahai para wanita. Jadi untuk banyak wanita. Wa qaulihi ta'ala wa qulna qaulan ma'rufa, wahai istri-istri Nabi, berkatalah kalian dengan perkataan yang baik. Fa kullu wahidin min hadhil af'ali fi'lu amrin mabniun ala sukuni ad-dhahiri ala akhiri. Semuanya adalah fi'il amr yang mabni dengan sukun yang nampak pada akhirannya. Wa nunul inath domirun muttasilun mabniun alal fathah fi mahalli rafa' fa'il. Dan semuanya adalah domir nun yang ada di belakang, semua itu adalah domir muttasil mabni dengan fathah. Karena kumna, kulna, na, fathah. Fi mahalli rafa', menduduki jabatan rafa'. Karena itu disebut sebagai domir rafa', karena dia menduduki jabatan rafa' sebagai fa'il. Dan domir yang ada pada fi'il amr itu 5 dan 1 itu mustatir. Jadi fi'il amr itu tasrifannya ke bawah 6 itu if'il, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna. Semuanya itu adalah domir kecuali 1, yaitu kecuali if'il tok. If'il itu enggak ada domirnya. Domirnya mustatir, bukan domir bariz. Domir itu dibagi menjadi 2 dari sisi terlihat atau enggak terlihat. Domir mustatir itu domir yang tersembunyi. Domir bariz itu domir yang nampak, ada wujudnya. Maka if'il di situ enggak ada domirnya, enggak kelihatan. Diniatkan saja mustatir. If'ila ada domirnya alif. If'ilu ada domirnya wawu jamaah. If'ili ada domirnya ya mukhatabah. If'ilah alif juga. If'ilna nun al-inath. Jadi fi'il amr itu dari tasrifan yang 6 itu 5 domir, dan satunya domirnya mustatir, nggak kelihatan, jadi nggak ada domirnya alias mustatir.
Al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua, rupa fi'il amr yang kedua, wajah fi'il amr yang kedua, kita katakan wajah karena nampaknya dia seperti apa? An yubna ala hadfi harfil illah, yaitu dimabnikan dengan membuang huruf illah. Wa dzalika idza kana mu'tallal akhiri, apabila dia itu kebetulan dia adalah fi'il amr yang mu'tal akhir. Makanya ini i'rabnya fi'il amr itu persis dengan i'rabnya fi'il mudhari'. Kalau mudhari'nya itu majzumnya pakai harfil illah, maka fi'il amrnya juga mabni harfil illah. Sama, cuma bedanya fi'il mudhari' itu mu'rab, fi'il amr itu mabni, tapi mabninya itu dengan mu'rabnya fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'nya itu pakai apa? Tanda rafa, tanda nasab, tanda jernya, tanda jazmnya. Karena fi'il amr semuanya dihukumi majzum, dihukumi sama dengan fi'il mudhari' yang majzum. Wa dzalika idza kana mu'tallal akhir, itu kebetulan fi'il amr yang mu'tal akhir, nahwu ikhsha waghzu warmi. Karena khosya, yakhsha, fi'il mudhari'nya yakhsha juga jazmnya pakai hadzf harfil illah, maka fi'il amrnya juga mabninya pakai hadzf harfil illah. Waghzu membuang wawu, ihsya tadi membuang alif, ughzu membuang wawu, irmi membuang ya. Wa qauli ta'ala fatawalla anhum, berpalinglah kamu dari mereka. Tawalla ya tawalla, fi'il amrnya tawalla pendek. Kenapa kok fi'il amr itu disamakan dengan fi'il mudhari' yang majzum? Karena fi'il amr itu adalah perintah, sedangkan fi'il mudhari' juga bisa dijadikan perintah, yaitu ketika kemasukan lamul amr, dan lamul amr menjazmkan. Karena itu kedudukannya fi'il amr itu sama dengan fi'il mudhari' yang kemasukan lamul amr. Hendaklah kamu pergi, gitu. Hendaklah kamu berpaling. Wa'fu anna, dan maafkanlah kami ya Allah. Wattaqillah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Maka semua itu dibuangi semua huruf illahnya. Fa kullu wahidin min hadhil af'ali fi'lu amrin mabniun ala hadfi harfil illah. Semuanya adalah fi'il amr mabninya dengan membuang huruf illah. Huruf illah yang dibuang wahwal alif, adalah alif. Min ihsya wa tawalla, yang dibuang itu alif. Kenapa? Wal fathatu qablaha dalilun alaiha, karena dalilnya adalah fathah itu. Berarti kalau fathah yang dibuang berarti alif. Kalau yang nampak itu dhamma, maka yang dibuang itu wawu. Kalau yang kelihatan itu kasroh, maka yang dibuang itu ya, gitu loh. Wal wawu min uzu wafu wa dhammatu qablaha dalilun alaiha, dan yang dibuang pada uzu daufu adalah wawu. Buktinya dhamma itu sebagai dalil, bukti yang dibuang itu adalah wawu. Ha kembali ke wawu. Wal ya'u, dan yang dibuang adalah ya dari irmi dan ittaqi. Wal kasratu qablaha dalilun alaiha, kasrah sebelumnya itu sebagai dalil bahwasanya yang terbuang itu adalah ya. Al-halatu tsalitsah, keadaan yang ketiga, ayyubna ala hadfin nun, dimabnikan dengan hadfun nun. Wa dzalika idza tasala bi aliful itsnain aw wawul jamaah ya'ul mukhatabah. Ini sisanya yang keempat. Dua mabni dengan sukun, maka sisanya yang empat ini mabni dengan hadfin nun sebagaimana fi'il mudhari'. Karena ini dhamir anta antuma antum, anti antuma antunna. Anta sama antunna mabninya dengan sukun, sisanya yang empat mabni dengan hadfun nun. Dan perlu diketahui bahwasannya selama kita belajar fi'il itu kan ada bersambung dengan alif itsnain, bersambung dengan wawul jamaah, bersambung dengan nun taukid, kok ada mu'tal akhir. Perhatikan, sambungan itu ada macam-macam. Sambungan kalau dia itu alif itsnain, wawul jamaah, ya mukhatabah, itu namanya sambungan shorof. Semua fi'il bisa bersambung dengan itu. Semua fi'il bisa bersambung dengan itu, karena itu sudah sambungan shorof, itu sambungan shorof. Sudah bentuk shorofnya itu. Af'alul khamsah.
Adapun sambungan luar seperti nun taukid, itu sambungan luar. Semua fi'il mudhari' dan fi'il amr itu bisa bersambung dengan nun taukid, fi'il madhi nggak bisa. Kemudian ada istilah mu'tal akhir, itu adalah jenis sebagian fi'il. Jadi jangan bingung ya, dikategorikan sendiri-sendiri sambungan itu. Ada yang sambungan dia itu sambungan sorof, berarti semuanya bisa. Nun taukid itu sambungan luar, itu juga bisa. Mu'tal itu jenis fi'il. Repotnya kalau semua sambungan ini ketemu, dia itu juga mu'tal akhir, pas kena sorof yang af'alul khamsah disambung dengan nun taukid. Seru sudah kalau kesambung semua ini. Kalau semua ini ketemu jadi satu, seru sudah. Bagaimana nanti ngirobnya, bagaimana jelaskannya. Nah ini nanti insya Allah pada fase nahwu yang lebih tinggi. Kalau pemula cukup tahu gini ya. Wa illa semua itu bisa sambung jadi satu. Bagaimana kalau seandainya mu'tal akhir, terus pas kebetulan dia sorofnya itu pas jadi af'alul khamsah, kebetulan lagi ketemu nun taukid lagi. Maka nanti ada rincian lain. Ini semua hanya hukum secara bagi pemula. Nanti ada hukum lanjutan. Nanti nun taukid itu bisa di kasroh, wala tattabi'ani. Karena di situ pas af'alul khamsah dan juga pas sambung nun taukid. Yang jelas itu harus jangan bingung itu. Ada sambungan itu yang bagian. Dia itu sambungan, memang sambungan bawaan sorof. Ada yang sambungan luar, nun taukid itu dari luar. Dan ada yang mu'tal itu adalah jenis bagian fi'il. Jadi jangan sampai maklumatnya bercampur semua itu. Tayyib, waktunya sudah enggak nutut. Semoga bisa difahami dan semangat terus dan suka dengan